Mungkin singkat saja materi dari saya, mudah-mudahan materi dari saya bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman generasi muda di sini mau belajar dan memperdalam tentang politik ya. Sehingga isu-isu hoak tidak mudah mempengaruhi kita untuk menyebarkan isu-isu hoak itu ke masyarakat. Oke, Kak Putri boleh dilanjut dengan Kak Putri. Oke, terima kasih banyak Kak Dekra Fatimah Zahra. 3 slide yang singkat ya, tapi karena malam ini kita bukan mengajari teman-teman di sini ya, tapi lebih kepada sharing dan berdiskusi. Tentunya teman-teman di sini bisa nanti mau sharing apapun, mau berdiskusi dan bertanya apapun, boleh nanti di sini karena saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Punten ini Akbar, Kelana. Nanti dulu saya nanti saya akan buka 2 sesi pertanyaan, nanti boleh nanti di sesi pertama saya akan buka 2 pertanyaan. Jadi nanti boleh yang mau mengangkat tangan, mengancungkan tinggi-tinggi silakan ya, dipersilakan sekali ya. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya, Akbar Peklana silakan. Silakan. Selamat malam Kak Putri, apakah kedengaran? Selamat malam. Terdengar. Akbar Peklana dari mana? Iya. Saya Akbar dari Jogja, Kak. Oh, Masya Allah, jauh dari Jogja. Ya, silakan, Iya. Akbar. Ini saya bertanya kepada Kak, namanya Kak Deka ya? Namanya Kak ya? Dekra. Oh, Kak Kurang Deka. R ya? Oke. Siap. Tadi kan sudah dijelaskan peranan generasi muda di ranah politik ya. Mungkin ini lebih menanyakan pengalamannya Kak Dekra sendiri. Tentunya ada tidak hanya suka dalam ranah politik ya Kak, tentunya ada dukanya juga. Jadi ada tidak cuma plus tapi minusnya. Nah, kira-kira sepengalaman Kak Dekra sendiri, selain hal plus yang Kak Dekra dapat di ranah politik yang mungkin digeluti saat ini, kira-kira hal minus yang bisa diantisipasi oleh teman-teman yang belum terlalu banyak pengalaman atau mungkin baru mau mencoba itu apa ya Kak gitu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, kita lanjut ke ada lagi yang bertanya nih, Azumi Ajet ya. Silakan Azumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azumi Ajet dari mana? Perkenalkan Kak, nama saya Nabil Ghali Azumi, biasa dipanggil Nabil. Saya dari Yogyakarta, temannya Kak Akbar. Oke, siap. Silakan bertanya apa, Nabil? Yang akan saya tanyakan, ini tadi kan sudah dibahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai peranan anak muda dalam dunia politik. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai anak muda itu, manakala mendapatkan informasi yang sekiranya masih simpang siur untuk menghindarkan diri dari berita yang hoak tentang suatu isu politik, itu tindakan yang paling yang paling benar-benar mujarab gitu kayak gimana ya Kak? Terima kasih untuk sebelum dan sesudahnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini ada 2 pertanyaan Kak Dekra. Pertama dari Akbar dan Azumi. Yang dari Akbar, pengalaman Kak Dekra nih selama berada di partai ya, apalagi sudah menjadi caleg ya. Tentunya ada suka dan duka ya. Seperti cuaca ya Kak ya, pasti ada hujan dan ada panas nih Kak. Nah, kira-kira begitu dukanya nih apa nih Kak kira-kira nih tidak ikut dalam partai politik nih Kak? Boleh dijawab Kak Dekra? Adik Kak, silakan. Ya, terima kasih Teh Putri dan terima kasih yang sudah bertanya. Tadi yang pertama nanya minus di politik berdasarkan pengalaman saya ya. Iya, betul. Kalau untuk pengalaman saya sih yang minusnya belum ada ya, lebih banyak tuh kelebihannya. Seperti menambah relasi, seperti lebih banyak kita kenal orang, seperti tahu apa itu politik, dan seperti kita tuh menambah wawasan untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Kalau minusnya sih saya belum merasakan ya, soalnya saya juga baru sih, belum ada setahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak.
Ya betul banget. Mungkin gini, Akbar lebih kepada begini, kalau misalkan kita ngomong plus minus dalam sebuah film, itu pasti ada. Mungkin kalau dari Kak Dekra, ya kan, begitu dia memasuki circle yang tepat, karena di sini kan kebetulan kan partai PKB ini sudah ada sayapnya itu perempuan bangsa. Circle-nya pasti tidak akan bertemu dengan para pria terus kan, ada para perempuan yang satu circle, dan ini mungkin tidak berpengaruh yang negatif seperti itu. Tapi mungkin ada salah satu saya tambahkan, karena kebetulan saya juga satu partai dengan Kak Dekra ya, adalah yang namanya kita bergabung dalam satu partai, kita akan pasti menemukan yang tidak sepemikiran dengan kita. Nah, itu mungkin minusnya seperti itu. Nah, untuk itu ya bagaimana kita bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa menerima masukan dari mungkin dari senior kita gitu kan. Masukan positif apapun itu kita terima, kita tampung, atau mungkin masukan dari luar justru banyak. Bagaimana kan banyaknya dari luar yang bertanya, anak muda kok bergabung dalam partai, bisa apa dan segala macam seperti itu kali Kak Dekra, yang justru dari wadah luar loh. Seperti itu. Kalau dari dalam kita sebenarnya happy-happy aja karena kita ingin belajar dan merasa itu fun dan sangat menyenangkan. Seperti itu. Begitu Akbar. Cukup? Dari saya sendiri udah cukup sih Kak. Terima kasih Kak Dekra, Kak Putri. Oke, sama-sama Akbar. Kita lanjut ya ke Nabil tadi. Nabil tadi bertanya tentang apa ya? Tadi tentang Menanggapi isu ya. Oh, isu ya, tentang menanggapi isu hoax itu bagaimana Kak Dekra? Biar kita mendapatkan informasi yang tidak hoax itu bagaimana? Silakan Kak. Kalau dari pendapat saya, kayaknya lebih baik turun ke lapangan, tanya kepada masyarakat apa yang membuat mereka ini berisu tentang hal itu. Kenapa mereka bisa berisu tentang hal itu. Terus, berikan informasi akurat dan percaya kepada masyarakat, dan jangan berikan informasi yang membalikkan fakta demi kepentingan kekuasaan. Berikan kebebasan dan kritikan di media. Maksudnya biar mereka berkritik apapun itu di media. Jangan dihilangkan. Karena mereka berarti percaya akan kejujuran ya. Dengarkan aspirasi masyarakat. Mereka tuh ingin apa, kenapa mereka bisa mengisukan hal itu kepada kita. Terus berikan mereka juga bebas berpendapat. Kalau mereka mau berpendapat, ya harus kita terima. Bebas apa saja pendapat mereka. Berikan informasi media kepada masyarakat bahwa apabila ada informasi politik yang mengacu perselisihan antara masyarakat, jangan langsung mempercayai. Udah, kayaknya hanya segitu aja kalau pendapat dari saya. Oke, betul banget. Kak Dekra, kita harus turun apalagi sebagai caleg ya, harus terjun langsung ke masyarakat karena terjun langsung dan tanyakan langsung. Nah, betul banget. Isu-isu sekarang itu sedang lagi panas-panasnya pastinya. Dan bahkan nih buat teman-teman yang aktif di media sosial, teman-teman harus banyak-banyak banget. Jangan hanya membaca sebuah judul, ya kan? Harus membaca isi dalam sebuah, misalkan ada media massa, teman-teman jangan membaca judul. Kadang judul itu dibuat sewow mungkin agar orang mau mengklik dan membaca itu. Dan ini orang masih malas untuk membaca, literasinya masih kurang. Nah, inilah kita harus pintar-pintar untuk memilih media massa, untuk pintar-pintar untuk membaca, dan jangan malas untuk membaca isi, jangan hanya membaca judulnya saja, itu ya. Nah, itu mungkin hanya tambahan dari saya saja. Terima kasih Kak Dekra. Akbar udah cukup? Nabil, maaf. Nabil lo cukup, Nabil? Sebenarnya masih ada sedikit ganjalan sih Kak. Kan oke lah untuk bersikap empiris atau bisa turun langsung ke lapangan itu ya itu bisa jadi masukan juga. Tapi misalkan kita mendapatkan informasi sekarang ini kan sudah zamannya era digital. Nah, manakala kita mendapatkan informasi tersebut dari platform media sosial kayak gitu, itu kita harus melakukan apa untuk cek and rechecknya? Terima kasih. Boleh saya bantu jawab ya. Tadi saya bilang adalah cari kita dapat platform itu dari mana. Misalkan kita dapat dari sebuah media massa yang tidak terkenal. Misalnya mereka hanya menyebarkan hoax aja. Itu
saya tidak bisa menyebutkan media massanya ya. Kalau kita membuka sebuah platform, kemudian di dalam itu adalah tidak jelas unsurnya dari mana, itu jelas hoax, seperti itu. Kemudian saat kita mendapatkan judul gitu kan, kita searching apakah judul itu sesuai. Kadang seperti ini saja, orang mengirimkan video dengan judul begini, padahal aslinya video awal itu tidak sama seperti itu. Nah gitu. Jadi teman-teman jangan membaca judulnya seperti itu. Teman-teman harus membaca isinya, searching lagi, korek lagi dan lain sebagainya. Dan jangan sembarang menyebarkan. Karena kalau sembarang menyebarkan sama aja sembarang menyebarkan berita hoax. Jadi cross check dulu apa betul atau tidak, baru berani untuk menyebarkan. Itu Nabil, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan Kak. Semoga sangat berguna bagi kita semua yang notabene masuk dalam kategori muda yang harus melek politik. Iya. Sangat mudah. Apalagi saya paling muda. Jadi intinya begini, saya tambah lagi adalah literasi itu sangat penting banget. Makanya kalau di sini ada beberapa mungkin ya dari tim dari penulis-penulis saya juga yang ikut di sini ya. Jadi betapa beruntungnya kita senang membaca, melek literasi dan lain sebagainya adalah dengan kita melek literasi, kita akan sama dengan melek politik, ya kan? Dengan kita menambah pengetahuan itu dari membaca, maka kita tidak semudah itu mendapatkan info-info yang negatif dari luar. Tidak semudah itu menyebarkan berita hoax dari luar kalau kita mau membaca sampai ke dalam akar-akarnya, bukan hanya judulnya saja. Seperti itu kan dari saya. Oke, nah kita lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua ya. Sesi pertanyaan yang kedua. Boleh menanggapi Kak yang tadi Kak? Oke, boleh. Terkait hoax tadi ya, ini mungkin secara teknis dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, saat searching mungkin kita bisa memasukkan kata kunci cek fakta, baru setelahnya diikuti judul gitu. Oke, boleh. Terus kita juga bisa memanfaatkan salah satu layanan dari Lembaga Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yaitu robot anti hoax. Di situ kita bisa memasukkan judul berita yang meragukan. Di situ juga ada menu-menunya dan tips bagaimana cara kita mengatasi hoax. Mungkin seperti itu sih Kak. Terima kasih. Nanti mungkin lanjut di grup aja ya, biar nggak kepanjangan. Oke, siap. Wah, makasih banget ini. Ini ada info baru lagi ya, mungkin buat teman-teman milenial di sini. Jadi nanti kita akan dikasih info lagi nih dari teman kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengakses itu berita hoax atau bukan dengan lebih mudah lagi ya kan. Oke, siap. Terima kasih ya tadi yang udah memberikan infonya. Tadi siapa sih, Akbar apa Nabil tadi? Atau siapa tadi? Sampai tidak terbaca saya. Akbar Kak, Akbar. Oke, Akbar. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Akbar. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua boleh. Siapa yang mau bertanya lagi di sesi kedua, silakan. Ini yang mau bertanya di sesi kedua? Ayo tanya mumpung masih di sini dan kita juga akan ada door prize loh. Kenang-kenangan. Saya boleh nanya nggak? Oh, boleh banget. Tapi kayaknya kita kasih ke teman-teman dulu aja kali Ibu Ketua nih. Kita kasih dulu ke teman-teman. Ayo, siapa yang nanya? Silakan. Ada yang bertanya? Nanya apa ya? Sebentar. Silakan. Mumpung masih sore juga nih, masih jam 8 kita baru. Iya benar masih jam 8 malam. Ayo. Benar, tidak ada yang mau nanya? Tidak ada? Dari PB malah dari PB ini loh. Kayaknya ada nih dari anggota perempuan bangsa yang mau bertanya nih dengan Dekra, boleh? Silakan. Assalamualaikum, boleh nanya nggak Teh Putri? Oke, siap. Waalaikumsalam. Silakan Ibu yang mau bertanya, silakan. Teh Dekra. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dekra belum jawab ini. Ya, waalaikumsalam. Oke, siap. Teh Dekra. Ini Ibu mau nanya nih, kan Ibu ada punya anak nih, ya milenial ya, bisa disebut milenial. Cuma dia kan gini, untuk politik itu dia belum
belum mau kenal gitu ya. Nah, yang Ibu mau tanya bagaimana cara mengenalkan politik ke milenial yang belum paham politik. Dan satu lagi bagaimana supaya milenial itu mau ikut gitu berpolitik. Gitu aja Teh Dekra sama Teh Putri. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 2 nih kita jawab aja daripada lupa ya Dekra ya. Oke. Bu Siti Umi ya mau bertanya tadi itu tentang beliau punya anak dan bagaimana nih agar anaknya itu tertarik untuk gabung di partai politik nih seperti Teh Dekra dan aku juga ya, yang milenial yang masih muda tapi udah tertarik nih. Kira-kira bagaimana nih caranya agar bisa tertarik? Teh Dekra, silakan. Ya tahu tanya-tanya ya. Itu apa namanya? Suaranya boleh dimatikan? Oke. Silakan Teh Dekra. Teh Dekra suaranya tidak terdengar. Oke, Kayaknya untuk memperkenalkan politik ke anak muda adalah caranya agar kalau dia belum mau, kalau menurut saya harus kita kenalkan dulu dan kita ajak dulu biar dia tuh tahu langsung betapa serunya di dunia politik, menambah wawasan, menambah relasi. Diajak aja dulu kali ya Bun untuk ikut apapun kegiatan politik diikutkan saja. Mungkin itu aja. Itu Bun, cukup Bun? Untuk diajak dulu, mungkin diajak untuk bergabung dengan PKB Bun, diajak dulu jalan-jalan ke PKB. Biar kunjungan dalam acara PKB boleh Bun, sambil promosi ini kan kita. Boleh nanti anaknya diajak untuk kunjungan ke acara-acara partai seperti partai PKB ya. Itu sering banget ya kita mengadakan acara dan kebetulan untuk yang di wilayah Cilegon boleh kita hari Minggu akan mengadakan donor darah nih, yang mau donor darah boleh untuk datang langsung ke DPC PKB Kota Cilegon ya. Nanti boleh tuh Bun, biar nanti anaknya bisa melihat bagaimana sih kegiatan di PKB dan semoga aja bisa tertarik tuh saat itu juga. Seperti itu Bun. Iya. Oke Bun, terima kasih. Oke, makasih Teh Dekra. Sama-sama Bun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi loh, satu sesi pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan lagi ya, udah 2 sesi ya soalnya. Nanti lama-lama saya satu terus sampai subuh kita. Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Iya Kak, mau bertanya nih. Oke, siap Bunda. Silakan. Dengan siapa? Di mana? Perkenalkan, nama saya Ira Mariana. Ingin bertanya, sebetulnya apa keunggulan dari generasi milenial? Kan ini ada seperti narasumber nih, Teh Dekra ini kan calegnya salah satu mungkin dari milenial ya. Itu kenapa? Apa keunggulannya gitu, generasi milenial itu apa gitu? Itu aja yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Sama. Silakan Teh Dekra bisa langsung dijawab. Keunggulannya seperti apa? Ya, terima kasih Bunda Ira. Kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh generasi milenial tentunya sangat banyak ya Bunda. Seperti memiliki wawasan yang luas dan selalu ingin tahu, kreatif, inovatif, terbiasa dengan multitasking, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan sebagainya. Mungkin itu saja ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ika jawabannya. Oke, karena pertanyaannya udah karena dua sesi sudah kelar ya dan materi juga selesai. Namun nih saya ingin teman-teman juga bisa mendapatkan door prize juga, karena kita mau bagi door prize juga. Untuk hadiah door prize-nya akan diinfokan di grup ya, bersama sertifikat digital juga nanti. Namun sebelumnya ini ada yang mau memberikan kesimpulan tidak dari tadi materi yang sudah dipaparkan agar bisa mendapatkan door prize-nya? Silakan, ada yang memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan? Boleh?
Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Kecuali Ibu Ketua ya. Oke, Azumi silakan. Silakan. Nabil ya. Oke, siap. Nabil silakan. Assalamualaikum Kesimpulan dari tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, saya muncul lagi tadi bertanya dan sekarang mencoba untuk bukan memberikan sih, mencoba untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Oke. tadi. Oke, siap. Menurut saya sebagai pemuda yang saat ini hidup di generasi Z, generasi yang sudah mengenal apa itu namanya, generasi milenial, generasi yang sudah mengenal apa itu era digital. Nah itu kita harus membuka wawasan seluas-luasnya tentang politik. Jadi biar nanti kita itu nggak gampang terkecoh manakala kita mendapati informasi yang tidak valid asal-usulnya. Manakala nanti kita menemukan informasi yang tidak sesuai, jadi nanti kita bisa langsung check and recheck gitu Kak. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Atau ada satu lagi nih, boleh ya? Satu lagi nih. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Dari saya mungkin Kak ya. Oke. Kayaknya kok ini justru ini bukan PB jadinya LB ya, laki-laki bangsa Kak Pipitnya. Waduh, jadi malah nanti Ini pasti kan jadi Orang perempuannya pada diam ya kan? ngomong. Yang semangat justru dari laki-lakinya dari tadi bertanyanya gitu kan, kemudian memberikan Enggak loh, semangat. kita juga semangat kan nggak boleh tadi sama moderator. udah adil ya Bu ya, udah adil. Udah Satu adil lah, satu sesi sama kok. Enggak apa-apa. Siap. Langsung. Akbar silakan. Tadi Kak Dekra berbicara generasi muda di ranah politik dari 3 aspek sih. Pertama, pemuda itu harus melek politik, memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa dengan melek politik, generasi muda itu bisa menentukan pilihan dan bisa menentukan arah masa depan bangsanya. Mungkin langkah sederhana yang bisa kita lakukan, ini menurut saya sendiri ya Kak ya, boleh ya? Boleh dong. Mungkin kita bisa memperdalam wawasan kebangsaan Kak, dengan membaca materi PPKN yang mungkin sudah mulai kita tinggalkan atau mungkin sebelumnya kita sepelekan. Padahal itu penting banget untuk memahami secara politis dan geografis, sosial, budaya, juga ekonomi dari negara kita. Kemudian yang kedua dari aspek partisipasi, dengan kesiapan yang udah kita lakukan tadi, kita bisa lebih tahu potensi yang kita miliki sehingga kita bisa lebih tepat menempatkan diri. Kita bisa memilih partai yang sevisi dengan kita bisa memilih bidang yang mungkin dimiliki partai tersebut untuk kita isi, untuk kita kembangkan lebih jauh lagi gitu. Kemudian aspek yang ketiga, peran. Ini merupakan jalan jalan yang bisa dibilang panjang bagi kita sebagai generasi muda, sehingga kita kalau sudah di tempat yang tepat, kita bisa lebih memaksimalkan peran kita. Tentunya dalam hal ini kita harus selaras dengan visi misi partai sehingga kita bisa mewujudkan cara berpolitik yang sehat gitu Kak. Oke, banget. Masya Allah. Ini benar-benar sudah memberikan kesimpulan yang sangat akurat banget ini sepertinya ya. Oke, jadi benar banget dari hal-hal yang tadi itu udah kita dapat walaupun singkat ya, jelas dan benar, tapi kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita tarik kesimpulan. 3 kesimpulan tadi udah dijelaskan oleh Akbar, kemudian dari Azumi juga, dan dari saya adalah sebagai anak muda ya tentu saja kita harus bisa
harus bisa banyak belajar itu bukan hanya satu tempat atau satu pintu ya. Seperti saya sendiri, saya sebagai penulis, saya tidak hanya belajar untuk dalam kepenulisan saja, tapi kita harus belajar tentang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan juga kita belajar tentang terutama belajar keagamaan itu sangat perlu sekali. Nah, di dalam memilih partai politik juga harus sesuai dengan apa nih kita sebagai agama Islam, berarti kita harus sesuaikan dengan agama kita. Jangan sampai kita salah masuk ke dalam partai yang tidak sesuai dengan agama kita juga, dengan prinsip kehidupan kita juga, dengan pola pikir kita juga. Karena itulah yang menjadi kita tidak betah dalam sebuah organisasi atau apalagi partai ya, organisasi yang besar. Dalam sebuah komunitas saja, kalau kita tidak satu circle, tidak akan betah tentunya. Apalagi dalam organisasi partai yang sangat besar. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah memberikan kesimpulan dari tadi dari materi tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Kak Dikra yang sudah memberikan materi singkat, jelas dan padat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu, aku manggil Ibu Bapak ya Kak ya untuk malam ini, untuk Ibu Fitria ya selaku Ketua Perempuan Bangsa. Walaupun di sini juga yang semangat banget justru LB-nya ya, laki-laki bangsanya, lelaki bangsanya sini ya. Masih kurang nih, masih kurang. Masih kurang, oh laki-lakinya. Mungkin laki-lakinya nanti kita akan, ini Azumi. Masih kurang obrolannya, masih terlalu Pak Irham masuk, Pak Irham. Pak Irham angkat tangan tuh, Pak Irham. Oke, Pak Irham mau memberikan masukan apa nih? Kebetulan sini kan Pak Irham, di sini ada 2 laki-laki tadi semangat loh Pak Irham. Boleh nih, Pak Irham memberikan masukan nih. Pak Irham sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa untuk kedua lelaki yang dari tadi semangat banget nih Pak Irham, boleh silakan masuk. Masuk nggak suaranya? Masuk Pak, masuk. Bila perlu ada kameranya juga dong Pak, biar kita melihat. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada perempuan khusus Cilegon, generasi milenial yang sudah berperan aktif dalam politik. Mudah-mudahan ada paradigma dari orang tua yang memberikan suatu kebebasan berpikir khususnya kaum muda milenial perempuan, karena sampai hari ini menurut saya ini ada sebagian masyarakat, orang tua maupun guru yang melarang anak-anak perempuan itu berpolitik, padahal secara langsung posisi itu sudah berpolitik. Jadi dari SMP, SM terusnya berorganisasi itu sudah berpolitik, tapi mereka masih tabu apa sih politik itu. Nah, dalam adanya seperti ini, acara seperti ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan salut kepada milenial perempuan yang sudah membangkitkan bagaimana perempuan itu berpolitik secara aktif. Nah, tentunya dengan aktifnya berpolitik ini membuka wacana-wacana bagaimana emansipasi perempuan itu sebenarnya itu ahli diri juga. Nah, ini yang harus dikembangkan supaya masyarakat tidak tabu. Apa politik itu? Sebenarnya politik itu kan cara strategi. Bagaimana kita mengungkapkan, bagaimana kita mengimplementasikan cara-cara kita supaya ide pikiran kita diterima oleh orang banyak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada generasi milenial anak muda, khususnya perempuan yang sudah aktif, apalagi berani terjun ke dunia politik praktis. Ini yang harus kita memberikan acungan jempol. Selamat buat perempuan bangsa khususnya di Kota Cilegon. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Pak Ilham nih dari kader Partai Kebangkitan Bangsa ya, yang Masya Allah beliau juga yang membuat saya selaku orang baru yang baru bergabung merasa betah dan nyaman karena banyak belajar dan bertanya dengan beliau, dan alhamdulillah malam ini beliau udah hadir di sini, sudah memberikan masukan dan memberikan sebuah kata-kata penyemangat buat kami di partai sebagai kader perempuan bangsa di sini, dan juga untuk teman-teman yang mungkin ini Pak, teman-teman kita tuh ada yang dari Jogja, ada yang dari mana-mana Pak, mungkin nanti kan bisa mencari di sana ada PKB di sana yang mungkin mereka jadi tertarik ya Pak ya, seperti itu. Kemudian dari perempuan bangsa yang di luar juga yang bukannya Cilegon Pak, ini biar tergerak hatinya untuk bergabung dengan perempuan masa partai PKB-nya. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum kita tutup, kita boleh foto-foto dulu, dinyalakan cam-nya semuanya ya. Saya mau foto-foto dulu di sini. Boleh dinyalakan cam-nya semuanya?
Bentar. Siap. Udah Oke. pas nih Kak, udah Oke. pas. Udah pas. Oke. Oke, bentar ya, kita tunggu. Kalau perempuan biasanya ribet, biasanya cari-cari jilbab dulu gitu kan, pakai lipstick dulu gitu. Nggak apa-apa ya. Oke. Oh ya, sebelumnya sambil menunggu yang lain, nanti teman-teman saya kasih link untuk sertifikat digitalnya ya. Nanti jangan keluar dari grup dulu sebelum saya bagi ya nanti. Oke, Bu Umi udah? Saya cepat dulu aja deh. Bu Umi udah? Bu Umi? Wah, Bu Umi kemana ini? Berjilbab. Ya, oke ya, kita mulai ya. Oke ya, wow. Dia ngambil mukena biasanya langsung ya. Mulai ya. Munduran. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk malam ini semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu di sini bisa mendapatkan hal-hal yang positif semuanya dan menjadi pemikiran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, apapun itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika saya ada kata salah ya. Kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Keluar Gi.